Halo semuanya, nama saya adalah R. Bramandia Patmosudiro. Saya dari kelas 7C SMP Negeri 5 Yogyakarta. Saya ingin menunjukkan teks prosedur cara untuk mendaratkan pesawat dengan menggunakan flight simulator bersama dengan peragaannya. Baik, dunia penerbangan adalah dunia yang menyenangkan dan menantang. Salah satu dari aspek penerbangan adalah landing. Landing atau bahasa Indonesianya adalah pendaratan, merupakan bagian terakhir dari suatu penerbangan di mana pesawatnya mendarat di landasan pacu pada suatu bandar udara. Pendaratan adalah aspek penerbangan yang sangat penting karena sangatlah beresiko bagi semua orang yang berada di dalam suatu pesawat. Bahkan, pendaratan yang halus dapat menjadi kebanggaan bagi seorang penerbang. Oleh karena itu, sebaiknya seorang penerbang harus menguasai teknik-teknik pendaratan melalui flight simulator. Nah, jadi apakah itu flight simulator? Flight simulator adalah suatu sistem yang berguna untuk mewujudkan suatu penerbangan pesawat yang mendekati kenyataan yang sebenar-benarnya. Biasanya digunakan oleh industri penerbangan dan militer dengan 3 hal, yaitu diantara lain untuk melatih pilot tentu sekali, kemudian untuk sistem simulasi bencana, dan pengembangan sebuah pesawat. Jadi juga digunakan untuk pembangunan arsitektur pesawat. Nah, untuk yang bukan merupakan siswa sekolah penerbangan, salah satu tempat yang bisa digunakan untuk berlatih dengan flight simulator ada di Museum Angkut Batu, Jawa Timur. Nah, langkah-langkah dalam teknik mendaratkan pesawat itu tidaklah sulit. Berikut adalah langkah-langkah untuk mendaratkan pesawat di flight simulator. Langkah pertama adalah melaporkan penerbangan kepada ATC, yaitu Air Traffic Control. Tunggu sinyal dari ATC sampai mendapat izin untuk mendarat. Jika belum mendapatkan izin, maka lakukanlah putaran holding. Tokuman Tower, Romeo India Sierra Hotel India is 22 nautical miles to the northwest at 4,200 feet, inbound for landing. Romeo India Sierra Hotel India, enter right downwind runway 21 right. Enter right downwind runway 21 right, Romeo India Sierra Hotel India. Setelah mendapat izin dari ATC, siapkanlah panel-panel pendaratan di kokpit. Baik, kurangkanlah kecepatan pesawat sampai di bawah 250 knot ketika Anda telah melewati ketinggian di bawah 10.000 kaki.
Pada ketinggian 3.000 kaki, tunggu sampai sinyal Instrument Landing System atau ILS muncul. ILS terdiri dari glide slope dan localizer. Glide slope berguna untuk memandu ketinggian, sedangkan localizer berguna untuk memandu arah pesawat. Ikutilah panduan ILS yang tersedia dan siapkanlah penurunan roda pesawat. Kurangi kecepatan sampai dengan di bawah 200 knot, kemudian turunkanlah roda pesawat. Turunkanlah sirip pesawat flaps sesuai dengan kecepatan reference speed yang telah diatur dalam konfigurasi pendaratan. Konfigurasi pendaratan tergantung pada berat total yang dimiliki pesawat. Sesuaikanlah ketinggian pesawat dengan glide slope yang ada pada ILS. Sudut kenaikan pesawat sebaiknya sebesar 3 derajat dengan kecepatan vertikal negatif 700 kaki per menit serta kecepatan 160 knots agar ketinggian pesawat tidak terlalu rendah. Naikkan hidung pesawat sampai dengan 3,5 derajat secara perlahan pada ketinggian 50 kaki. Serta kecepatan pesawat sebaiknya disesuaikan dengan kecepatan reference speed agar pesawat tidak kembali terbang ke atas. Ketika pesawat mencapai ketinggian 10 kaki, naikkanlah hidung pesawat sampai dengan 5 derajat. Setelah itu, pada ketinggian 5 kaki, lakukanlah retard dengan cara menurunkan tenaga mesin hingga 0% agar pesawat tidak terpental ke atas. Dan kita telah mendarat dengan mulus di atas landasan pacu. Pendaratan sebaiknya dilakukan sehalus mungkin tepat berada di dalam touchdown zone, yaitu dengan kecepatan vertikal berkisar antara negatif 150 kaki per menit sampai dengan negatif 60 kaki per menit. Pesawat dilarang mendarat lebih mulus daripada negatif 60 kaki per menit karena dapat memicu efek hydroplaning. Jika pesawat tidak berhasil untuk mendarat di touchdown zone, maka pendaratan dibatalkan dan harus diulang kembali karena dapat menyebabkan pesawat tergelincir. Setelah semua roda menyentuh landasan, kurangi kecepatan dengan menggunakan rem udara dan daya dorong terbalik mesin. Daya dorong terbalik mesin diaktifkan hingga kecepatan 60 knots. Setelah kecepatan berkurang hingga 25 knots, pesawat diperbolehkan untuk keluar melalui taxiway yang telah dipandu oleh Air Traffic Control.
Pesawat kemudian diarahkan ke tempat parkir yang telah dipandu oleh Air Traffic Control. Nah, setelah pesawat berhenti dengan sempurna dan tanda kenakan sabuk pengaman sudah dimatikan, barulah pintu pesawat boleh dibuka oleh awak kabin dan penumpang dipersilahkan untuk turun dari pesawat. Nah, berakhirlah penerbangan kita di sini. Mudah bukan caranya untuk mendaratkan pesawat? Ya, tidak terlalu sulit, asalkan kita rajin berlatih dan selalu mempelajari teknik pendaratan pesawat. Pendaratan yang aman akan menyelamatkan semua penumpang dan awak kabin yang berada di dalam pesawat. Dan pendaratan yang mulus akan menjadi kebanggaan bagi seorang penerbang tersebut. Selamat mencoba di simulasi pesawat.